A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat pintar yang saya muliakan, selanjutnya pembelajaran kita lanjutkan ke materi tentang internalisasi prinsip moral dan etika lingkungan. Yaitu bagaimana kita dari pengetahuan ekologis menjadi perilaku ekologis. Merawat alam bukan sekedar tindakan ekologis ya, tetapi juga merupakan ekspresi tanggung jawab moral dan spiritual manusia. Mengapa internalisasi? Masalah utama lingkungan bukan hanya kurangnya pengetahuan. Banyak orang mengetahui bahwa membuang sampah sembarangan itu adalah salah. Mengetahui pentingnya menghemat air, mengetahui bahaya penggunaan plastik berlebihan, mengetahui pentingnya menjaga hutan, mengetahui bahwa perubahan iklim mengancam kehidupan. Tetapi pengetahuan belum selalu menghasilkan perilaku. Pertanyaan kunci, mengapa orang yang sudah tahu bahwa sesuatu itu salah masih melakukannya? Ini pertanyaan penting, saudara-saudara, Bapak Ibu, sahabat pintar. Karena itulah kita bahas internalisasi nilai-nilai ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa itu internalisasi? Internalisasi adalah proses masuknya suatu nilai, prinsip, atau keyakinan ke dalam diri seseorang sehingga nilai tersebut dipahami, diterima, diyakini, menjadi kesadaran, diwujudkan dalam perilaku. Dengan demikian, internalisasi berbeda dari sekedar mengetahui, berbeda dari sekedar menghafal, mengikuti aturan, melakukan karena takut dihukum misalnya. Jadi rumus sederhananya yaitu dari pengetahuan menghasilkan kesadaran, dari kesadaran menghasilkan keyakinan, dari keyakinan menghasilkan kebiasaan, dari kebiasaan menghasilkan karakter, nah dari karakter menghasilkan sebuah budaya. Dalam ekoteologi, internalisasi berarti proses menanamkan nilai-nilai keagamaan, moral, dan etika lingkungan sehingga kepedulian terhadap alam menjadi bagian dari kesadaran, keyakinan, sikap, dan perilaku sehari-hari. Menjaga lingkungan bukan karena ada peraturan, tetapi karena saya merasa bertanggung jawab untuk menjaganya. Dalam perspektif Kemenak, dari tahu menuju menjadi. Tingkatan kondisi, tahu. Saya mengetahui bahwa sampah merusak lingkungan. Paham, saya memahami dampaknya. Sadar, saya menyadari bahwa perilaku saya berpengaruh. Menerima, saya menganggap menjaga lingkungan sebagai nilai penting. Meyakini,
Saya percaya menjaga alam merupakan tanggung jawab moral dan juga spiritual. Membiasakan saya memilah dan mengurangi sampah setiap hari. Menjadi karakter, saya menjaga lingkungan meskipun tidak diawasi. Menggerakkan, saya mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Inti dari internalisasi yaitu perilaku ekologis tetap dilakukan meskipun tidak ada yang melihat. Jadi bukan karena takut, bukan karena ada aturan, apalagi dipaksakan. Tahapan internalisasi. Pertama mulai dari pengenalan. Peserta mengenal nilai dan masalah lingkungan. Dari situ muncul pemahaman. Itu peserta memahami alasan, memahami makna, dan dampaknya. Selanjutnya akan menimbulkan penghayatan, yaitu mulai menyentuh kesadaran dalam hati. Penerimaan, nilai dianggap benar dan penting bagi dirinya. Selanjutnya pembiasaan, nilai diwujudkan dalam perilaku berulang. Pengamalan, perilaku menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Keteladanan dan penggerakan, individu menjadi contoh dan mampu menggerakkan lingkungan sosialnya di mana seseorang itu berada. Model internalisasi know, feel, believe, do, become. Know, itu saya tahu. Kemudian dari saya tahu menjadi feel, saya peduli. Dari saya feel, saya peduli menjadi believe, saya meyakini. Kemudian dari believe saya meyakini menjadi do, saya akan melakukan dan saya melakukannya. Kemudian menjadi become, saya menjadi pribadi yang ekologis. Jadi pertanyaan reflektifnya, pada tahap mana kita saat ini berada di dalam tahapan yang tadi ya, know, feel, believe, do, and become tadi. Selanjutnya sahabat pintar, apa itu moral lingkungan? Moral lingkungan adalah kesadaran tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta kewajiban manusia dalam memperlakukan lingkungan dan makhluk hidup. Moral lingkungan menjawab, apa yang seharusnya saya lakukan terhadap alam? Itu pertanyaannya ya. Jadi contohnya, ya tidak merusak, tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemborosan, menjaga kebersihan, menghemat air, menghemat energi, melindungi makhluk hidup, ya juga tentu ya menjaga keberlanjutan lingkungan. Apa saja prinsip moral lingkungan di dalam ekoteologi? Pertama adalah prinsip amanah. Artinya apa? Alam bukan milik manusia secara mutlak. Manusia menerima alam sebagai amanah yang harus dipelihara. Prinsip yang kedua, tanggung jawab. Artinya apa? Setiap tindakan manusia terhadap alam memiliki konsekuensi. Yang ketiga, tidak merusak. Manusia tidak dibenarkan melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan ekologis. Yang keempat, keadilan. Sumber daya alam harus digunakan secara adil. Artinya tidak hanya digunakan untuk kepentingan jangka pendek, misalnya kepentingan generasi sekarang. Terus nanti generasi berikutnya apa yang mereka peroleh? Masa mereka hanya memperoleh
kerusakan yang ditimbulkan oleh generasi hari ini. Selanjutnya adalah keberlanjutan, prinsip keberlanjutan. Artinya apa? Pemanfaatan alam harus mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang. Jadi jangan tamak, jangan rakus generasi sekarang sehingga seolah-olah hanya untuk dia aja yang hidup di muka bumi ini. Padahal masih banyak generasi besok yang melanjutkan kehidupan di muka bumi ini. Manusia sebagai khalifah. Di sini dimaknai khalifah bukan penguasa bebas. Bebas berbuat apapun ya, tetapi pemegang amanah untuk mengelola. Pemegang amanah untuk menjaga dan untuk memakmurkan bumi. Maka relasi manusia dengan alam bukan manusia mengeksploitasi alam, bukan, tetapi Allah memberikan amanah kepada siapa? Kepada manusia. Untuk apa? Untuk merawat. Merawat apa? Merawat alam. Jadi dalam konteks ini, pesan yang disampaikan oleh Kementerian Agama menjelaskan bahwa manusia ini adalah Abdullah, hamba Allah ya, sekaligus khalifah fil ardh. Yang tugasnya apa? Memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab spiritual dalam mengelola serta menjaga bumi ini. Prinsip mizan atau menjaga keseimbangan. Alam diciptakan dalam keteraturan dan keseimbangan. Oleh karena itu, mengambil ya harus mempertimbangkan pemilihan ya. Menggunakan harus mempertimbangkan kebutuhan. Membangun harus mempertimbangkan lingkungan ya. Menghasilkan harus mempertimbangkan limbah. Mengkonsumsi harus mempertimbangkan dampak. Jadi poinnya apa? Prinsip sederhananya apa? Ambil secukupnya, gunakan sebaik-baiknya, kembalikan dalam kondisi sebaik-baiknya. Jadi konsep mizan atau keseimbangan itu juga ditekankan dalam pembahasan eko-teologi Kementerian Agama. Nah, ini sebagai basis etika ekologis. Sahabat pintar, lalu bagaimana moral lingkungan diinternalisasikan? Caranya apa? Jangan hanya memberi nasihat. Gunakan 5 strategi. Pertama, keteladanan. Guru, penyuluh, dosen, ulama, para pejabat, atau seluruh insan di Kementerian Agama melakukan terlebih dahulu. Jangan, kalau kata orang sekarang, jangan hanya omon-omon. Ya, jangan hanya omong saja ya. Kemudian yang kedua, pembiasaan. Perilaku ekologis dilakukan secara berulang. Bukan karena hanya ada proyek, kemudian ada kegiatan perintah, lalu kemudian dilaksanakan, tetapi ketika sudah tidak ada lagi proyeknya, nah hilang juga kegiatannya. Kemudian refleksi. Siapapun yang kita ajak, peserta didik, peserta pelatihan, atau masyarakat, lingkungan kita, mereka diajak memahami makna dari tindakannya. Kemudian pengalaman langsung, artinya peserta terlibat langsung dalam aksi lingkungan. Bukan hanya ceramah di kelas, ceramah di masjid, ceramah di aula, tapi kalau perlu harus di lingkungan asli ya. Kemudian selanjutnya adalah penguatan sosial. Artinya apa? Budaya dan sistem lembaga mendukung perilaku ekologis. Ini dimaksudkan agar perilaku-perilaku yang sudah diinternalisasi juga menjadi sebuah budaya di sebuah komunitas. Apakah komunitas sekolah,
komunitas kampus, komunitas masjid, komunitas masyarakat, dan seterusnya. Moral versus etika lingkungan. Moral lingkungan lebih menekankan apa yang benar dan apa yang salah. Sementara etika lingkungan lebih jauh dia bertanya, mengapa kita wajib memperlakukan alam secara benar? Jadi etika membantu kita membangun kerangka berpikir dalam mengambil keputusan yang berdampak terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip etika lingkungan. 1. Menghormati alam. Artinya apa? Alam bukan sekedar objek pemanfaatan. Kita pahami mereka adalah wujud yang berdiri sendiri. Adapun manusia ya mungkin dapat memanfaatkannya, bukan melakukan apapun seenaknya terhadap alam. Prinsip kedua adalah tanggung jawab. Artinya manusia bertanggung jawab atas dampak tindakannya. Sekarang menebang hutan, apa yang terjadi? Sekarang mengotori air, apa yang terjadi? Sekarang misalnya merusak atau mengotori, menjadikan polusi udara, apa yang terjadi? Kemudian prinsip berikutnya tidak merugikan. Artinya hindari tindakan yang merusak manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem. Prinsip yang keempat, keadilan ekologis. Dampak dan manfaat lingkungan harus dipertimbangkan secara adil. Kemudian prinsip berikutnya adalah keberlanjutan. Artinya apa? Memenuhi kebutuhan hari ini tanpa menghancurkan kesempatan generasi mendatang. Jangan sekarang kita misalnya enak-enak, lalu kemudian generasi berikutnya alam dalam kondisi rusak, kondisi hancur, air tercemar, udara banyak polusi, dan seterusnya. Kemudian kehati-hatian, artinya ketika suatu tindakan berpotensi menimbulkan kerusakan besar, jadi keputusan harus mempertimbangkan risiko ekologis. Jadi yang terjadi sekarang ini, siapapun dia, baik dia pemerintah atau masyarakat, atau mungkin korporasi, kadang lebih mementingkan kepentingan ekonomi sesaat tanpa memikirkan hari besok. Dari antroposentrisme menuju ekologis. Pola pikir lama, alam itu sama dengan sumber daya. Ya, alam ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini yang lama ini. Nah, pola pikir ekoteologis, alam adalah ciptaan juga sekaligus amanah. Jadi manusia merupakan bagian dari jaringan kehidupan yang memiliki tanggung jawab merawatnya. Jadi perubahan paradigma tersebut yaitu dari semula menguasai menjadi mengelola. Yang tadinya mengeksploitasi menjadi merawat. Yang tadinya mengkonsumsi dari bertanggung jawab. Membuang kemudian menjadi mengelola. Mengambil boleh, tetapi menjaga keberlanjutan. Jadi dalam konteks ini, ekoteologi yang digagas oleh Kementerian Agama menekankan bahwa ekoteologi menggeser relasi manusia alam dari hubungan eksploitatif, saya ulang lagi, dari hubungan eksploitatif menuju hubungan tanggung jawab. Internalisasi etika lingkungan di madrasah. Jangan hanya membuat program bersih-bersih, bangun ekosistem di madrasah yang ramah lingkungan. Ya. Pembelajaran integrasi isu lingkungan. Kemudian ada misalnya proyek ekologis, refleksi nilai agama, budaya, hemat air, hemat energi, minim sampah, ya, penghijauan, keteladanan buruk,
kepala madrasah, tenaga pendidikan. Kemudian sistem, yaitu pengelolaan sampah, pengadaan ramah lingkungan, kebijakan penggunaan energi. Kemudian partisipasi, yaitu partisipasi peserta didik, orang tua, masyarakat, dan tentu saja komunitas keagamaan. Kemudian bagaimana internalisasi bagi ASN Kementerian Agama? Ekoteologi bukan hanya urusan guru. ASN Kementerian Agama dapat memulai dari pertama, dari kantor. Bagaimana caranya? Hemat listrik, mengurangi penggunaan kertas atau paperless ya, rapat, minim sampah, kemudian pengelolaan sampah. Dari segi air misalnya ya, mencegah pemborosan, menggunakan air secara bijak. Dari segi energi, mematikan perangkat yang tidak digunakan. Efisiensi penggunaan AC, ini kebetulan sekarang ada efisiensi anggaran sehingga banyak kantor-kantor pemerintah di lingkungan Kementerian Agama yang harus hemat. Karena kalau menggunakan pola konsumsi lama bisa jadi anggaran untuk untuk kebutuhan energi ya atau pembayaran jasa energi mungkin bisa jadi tidak mencukupi. Konsumsi ya, mengurangi barang sekali pakai ya, memilih barang yang tahan lama. Kemudian lingkungan, menanam dan merawat pohon, menjaga ruang hijau. Kemenak juga mendorong praktik konkret seperti kantor ramah lingkungan, penggunaan energi dan kertas secara bijak ya, pengelolaan limbah serta edukasi lingkungan berbasis nilai agama. Contoh internalisasi dalam pengelolaan sampah. Misalnya tahap pertama, tahu. Plastik sekali pakai mencemari lingkungan. Nah, itu udah tahu tuh. Tahap kedua, paham. Plastik itu sudah terurai dan menimbulkan dampak ekologis. Tahap ketiga, sadar. Saya ikut berkontribusi terhadap masalah tersebut. Tahap 4, meyakini sebagai manusia dan hamba Allah, saya bertanggung jawab menjaga lingkungan. Tahap kelima, bertindak, membawa tumbler dan mengurangi plastik sekali pakai. Tahap keenam, membudaya. Kantor atau madrasah, KUA, dan seterusnya ya, menerapkan sistem minim sampah. Tahap 7, menggerakkan. Saya mengajak rekan kerja, peserta didik, untuk melakukan hal yang sama. Bapak Ibu sahabat pintar, nah ini kita ada studi kasus nih, ini bisa kita diskusikan misalnya. Di sebuah madrasah peserta didik selalu diingatkan untuk menghemat air, namun setelah kegiatan wudhu, banyak keran dibiarkan terbuka. Pertanyaan, apakah masalahnya kurang pengetahuan? Jika peserta didik sudah mengetahui pentingnya hemat air tetapi boros, maka masalahnya kemungkinan berada pada pengetahuan belum menjadi kesadaran, belum menjadi kebiasaan. Jadi solusinya ya bukan hanya jangan boros air, ya, misalnya ditulis di mana-mana ya, hemat air bukan, tetapi teladan. Kalau perlu setelah itu ada refleksi, pembiasaan, kemudian sistem dibuat, lalu kemudian, nah siklus ini terus dievaluasi. Para sahabat pintar yang saya muliakan, pada aktivitas kita di sesi terakhir, ya, coba kita refleksi diri. Perilaku ekologis apa yang sudah saya lakukan sampai hari ini? Coba nanti dicatat ya. Kemudian dari itu apa yang masih bertentangan dengan nilai lingkungan? Apa alasan saya belum berubah? Nilai agama moral apa yang seharusnya menjadi dasar perubahan saya? Kemudian satu kebiasaan apa yang akan saya mulai minggu ini? Ini perlu supaya kita terus berubah.
Mengapa internalisasi sering gagal? Ya, diantaranya pertama karena nilai hanya diajarkan, tidak diteladankan. Kemudian program hanya bersifat seremonial, tidak ada pembiasaan, nah, tidak ada kemudian sistem lembaga tidak mendukung. Selanjutnya mungkin bisa jadi tidak ada refleksi kenapa, kalau begini kenapa, dan seterusnya. Perubahan perilaku tidak dipantau secara terus-menerus. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari lebih kuat daripada apa yang kita sampaikan sekali. Jadi artinya apa? Teladan itu perlu sekali dalam rangka internalisasi nilai-nilai ekologis kepada seluruh peserta didik ataupun seluruh ASN. Model aksi 30 hari. Ya, 30 hari menjadi lebih ekologis. Ya, misalnya contoh kita buat kegiatan-kegiatan. Minggu pertama sadar, apa-apa, karena ini bertahap ya, program jangka panjang. Apa yang kita lakukan? Audit perilaku pribadi dan lingkungan kerja. Nah, kita lihat dulu. Minggu kedua, kurangi. Nah, kurangi plastik, kurangi kertas, kurangi penggunaan air dan energi yang tidak perlu. Minggu ketiga, biasakan. Ya, misalnya bangun rutinitas ekologis. Minggu keempat, gerakan. Ajak minimal 3 orang melakukan perubahan yang sama. Outputnya apa? Ya, saya berubah. Otomatis insya Allah ya, lingkungan berubah. Kemudian budaya berubah. Dari individu menjadi budaya. Level pertama itu saya peduli. Level kedua, saya melakukan. Nah, level ketiga, kami melakukan. Ya, berarti sudah kolaboratif ya. Level 4, lembaga membiasakan. Level kelima, masyarakat bergerak. Nah, level kelima inilah tujuan akhir internalisasi. Nilai ekologis tidak lagi tergantung pada siapa yang mengawasi program apa, siapa yang melaksanakan program, tetapi hidup sebagai budaya bersama. Pesan utama, ekoteologi adalah transformasi nilai. Itu dari apa? Dari pengetahuan menjadi kesadaran, kesadaran menjadi keyakinan, keyakinan menjadi perilaku, perilaku menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter. Kemudian karakter menjadi budaya ekologis. Oleh karena itu, menjaga alam bukan pekerjaan tambahan. Menjaga alam adalah bagian dari cara kita menjalankan nilai agama, menjalankan nilai moral dan tanggung jawab kemanusiaan. Kementerian Agama sendiri menekankan bahwa ekoteologi tidak cukup menjadi wacana spiritual, tapi perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Para pemirsa, sahabat pintar yang saya hormati, sebagai penutup ada refleksi. Jika alam adalah amanah, apa yang sudah saya lakukan untuk menjaganya? Nah, gitu ya. Jika menjaga alam adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual, kebiasaan apa yang harus saya ubah mulai hari ini? Kita sendiri menjawab ya. Jadi komitmen saya adalah apa? Silakan kita mulai dari diri kita. Mulai hari ini saya akan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi take home message ya, ada 3M ekoteologi. Pertama, mengenal, itu memahami hubungan Tuhan alam manusia. Kemudian menghayati, menjadikan kepedulian lingkungan sebagai nilai moral dan spiritual. Kemudian mengamalkan, mewujudkannya dalam perilaku
dan budaya lembaga itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, kita, diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, murid-murid kita, rekan kerja kita, lembaga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal ini semua bisa menjadi amal jariah yang meskipun misalnya suatu waktu kita telah tiada, insya Allah akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita. Demikian, Allahumma fiq ila aqwamitul misa'in. Walhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.